Sebelum kita ke videonya, terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan menyalakan tombol lonceng. Buat yang belum, yuk subscribe. Hai guys, berjumpa lagi di Bahas Talk Movie. Dan dalam kesempatan kali ini, gue akan bahas dari suatu alur film yang bergenre horor dari Indonesia, yaitu film Alas Pati, dengan arti alas yaitu hutan dan pati yaitu mati atau kematian. Film ini rilis pada tahun 2018 dan dibintangi oleh artis hits juga nih, kayak Nikita Willy, Jeff Smith, Stevie Zamora, dan lainnya juga. So, daripada penasaran, kita langsung aja ke filmnya. Let's go, Alas Pati. Film Alas Pati ini menceritakan tentang kisah 5 orang anak muda perkuliahan yang bersahabat. Keseharian mereka dilalui bersama dengan membuat konten-konten video YouTube bergenre horor. Mereka sangat tertantang untuk mendapatkan view yang besar dengan cepat dan mendapatkan banyak keuntungan. Hingga Raya, salah satu gadis dalam kelompok itu, mengajak teman-temannya untuk melakukan penelusuran ke sebuah tempat yang bernama Alas Pati, yang diceritakan jika ke tempat tersebut, maka mereka tidak akan bisa kembali lagi. Tetapi mereka semua rela melakukan apapun karena ya tujuan mereka itu hanya demi viewers. Hingga mereka pun dengan nekat kabur dari kelas untuk kelancaran penelusuran mereka ini. Dan singkat cerita, keesokan harinya, perjalanan mereka menuju Alas Pati pun dimulai. Mereka sempat mendapatkan informasi lebih dari pemilik warung makan, yang mana Alas Pati merupakan tempat horor yang berisikan makam atau kuburan dan orang-orang yang dikubur. Dan orang-orang yang dikubur itu diceritakan penasaran, tidak dapat pergi kembali ke alam baka dan tersiksa tertahan di dunia. Mereka melanjutkan perjalanan melewati aliran sungai dan air terjun di sana, dan juga melewati hutan-hutan lebat yang sangat jarang dikunjungi oleh orang-orang. Mereka mencari jalan yang benar sembari menyiapkan segala kebutuhan untuk memulai shoot rekaman demi kebutuhan konten mereka. Namun keanehan-keanehan mulai mereka rasakan, dari Randy yang melihat penampakan hitam dan jelas tertangkap oleh kamera. Dan tak lama dari itu semua, mereka dikejutkan dengan penampakan berbaju putih menyeramkan yang membuat mereka ketakutan. Dan semua semakin mencekam setelah Raya dan Jessie mengecek lebih dekat sosok tersebut. Yang ternyata itu adalah si Vega yang bercanda dan mengerjai mereka semua. Sempet-sempetnya gitu bercanda di hutan yang dianggap angker. Yang tidak mereka ketahui, mereka akan segera mendapatkan akibatnya. Dan tak lama dari itu semua, Dito memberitahu Raya tentang suara menyeramkan yang membawa mereka semua lebih jauh ke dalam hutan. Dan setelah ditelusuri, ternyata suara tersebut membawa mereka semua ke tempat berisikan makam kuburan yang tergantung dan menandakan mereka telah sampai di Alas Pati atau hutan mati. Sesampainya di sana, mereka memulai melakukan perekaman video, mengeksplor suatu hal yang ada di Alas Pati tersebut. Tetapi, semakin lama mereka di tempat tersebut, mereka semakin berbuat yang tidak sopan dan melewati batas, seperti bercanda dengan para mayat yang ada di sana, tertawa dan membuat kebisingan, dan banyak kelakuan yang tidak terpuji lainnya, serta Raya yang mengambil kalung dari salah satu mayat yang ada. Hingga mereka semua menyemangati dan mendorong Jessie untuk ikut serta menaiki kuburan tersebut sambil direkam. Namun sesuatu yang buruk terjadi. Kayu kuburan tersebut runtuh dan menusuk Jessie hingga tewas, dan teman-temannya yang lain seketika kabur melihat itu semua. Baiklah teman-teman semua. Singkatnya, setelah kejadian naas itu, masing-masing dari mereka merasa kehilangan, merasa bersalah, dan kembali mengingat dan melihat video terakhir dari Jessie itu kembali. Dan tak hanya itu saja, semenjak kejadian itu juga, masing-masing mereka mulai mengalami kejadian-kejadian supranatural yang menghantui masing-masing dari mereka. Dan hal ini juga membuat hubungan antar mereka renggang dan saling menghindar satu sama lain.
Dan tentu kejadian ini hanyalah mereka saja yang mengetahui, dan juga mereka berusaha untuk menutupi kejadian ini. Yang sementara, orang tua dari Jessie kebingungan mencari keberadaan anaknya yang tanpa diketahui bahwa anaknya sudah tewas. Kemudian scene berpindah ke Raya yang akhir-akhir ini merasakan kejanggalan dalam dirinya, dan juga Randy yang terkadang melihat sosok Jessie yang menghantuinya, yang terkadang membuat dirinya selalu teringat akan kejadian itu. Kejadian ini juga selalu terbawa mimpi oleh Raya dan membuatnya tidak tenang. Hingga suatu saat, ibu dari Jessie mencoba menghubungi Raya untuk menanyakan keberadaan anaknya itu. Namun lagi-lagi, Raya mencoba menutup-nutupi kejadian itu agar tidak diketahui. Dan singkatnya, ketika pembelajaran berlangsung, Raya dikejutkan dengan postingan video mereka ke alas Pati telah terupload. Yang hal ini tentu bisa membuat mereka dicurigai akan hilangnya Jessie. Mereka pun dipanggil ke ruangan dekan untuk dimintai keterangan. Tetapi tetap saja, mereka tetap menutup-nutupi kejadian itu. Hingga dari perbincangan tersebut, jika Jessie tidak ditemukan juga dalam waktu dekat, maka mereka akan meminta polisi untuk menangani kasus ini. Kami terpaksa harus lapor ke polisi. Setelah dipanggilnya mereka, Raya pergi menemui Vega yang diketahui keadaannya saat ini sangat memprihatinkan. Diketahui ia ketakutan, seakan-akan ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Raya dengan memberanikan diri pun mengecek kondisi rumah Vega, dan ternyata benar. Raya menemukan sosok yang ingin menyerangnya. Raya pun dengan inisiatifnya langsung mencoba membawa Vega keluar untuk mengamankannya. Setelah itu semua terjadi, perdebatan pun terjadi. Mereka saling menyalahkan satu sama lain karena kematian Jessie, dan keadaan mereka semakin kacau dan membuat mereka kebingungan untuk melakukan suatu hal ke depannya, dan berakhir dengan Vega yang teriak dan memisahkan mereka semua. Dan ketika situasi terkendali, Dito memberitahu tentang suara yang terekam yang begitu aneh dan mengherankan bagi Raya. Dan dirasa mereka harus mengungkap ini semua. Dan juga Dito mengembalikan kalung yang Raya temukan di alas Pati. Ada kalung tuh. Dan di tengah itu semua, Vega yang tengah sendiri mendapat gangguan dari makhluk tak kasat mata itu. Dan hal ini diketahui oleh Raya, yang otomatis Raya menghampiri Vega dan menemukan Vega sudah dirasuki dan tak sadarkan diri. Raya mencoba menolong Vega meskipun ketakutan, dan diakhiri dengan Vega yang tersadar dan menjatuhkan diri. Terlihat dari ini semua bahwa makhluk tersebut berniat untuk membunuh Vega. Dan setelah itu, Vega kabur entah pergi kemana, dan Raya pun segera mengikutinya. Namun sayang, Raya kehilangan jejak Vega. Di lain sisi, Randy yang pergi meninggalkan teman-temannya itu pulang, dan mendapatkan suatu gangguan juga. Ia kembali melihat sosok yang mengganggunya, yang ia yakini itu adalah sosok Jessie. Sementara itu, Vega yang kabur merasa depresi, dan ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Dan kejadian itu ramai dan diketahui oleh Raya, Dito, dan Randy. Hingga terbesit oleh Randy bahwasannya mereka harus kembali ke alas Pati untuk menguburkan Jessie. Mengingat juga mereka bertiga selalu mendapatkan gangguan oleh sosok aneh, dan mereka rasa inilah salah satu cara untuk menghentikan teror hantu tersebut. Singkatnya, pada malam hari, Raya lagi-lagi diganggu oleh sosok hantu yang bahkan sampai melukai dirinya. Raya pun bergegas kabur dari rumahnya untuk menyelamatkan diri. Ia berkendara dengan kecepatan tinggi dan kerap masih diganggu oleh sosok tersebut, hingga mobil yang Raya bawa menabrak dan tercebur ke dalam suatu aliran air.
Dan disitulah ia menemukan suatu petunjuk. Kalung yang ia pakai diambil oleh sosok hantu yang belum ia ketahui. Hingga malam itu juga, Raya menghubungi Dito dan Randy dan segera langsung menuju alas Pati pada keesokan harinya. Perjalanan mereka dimulai kembali hingga larut malam. Mereka kembali ke alas Pati dan menemukan mayat Jesse yang masih berada di sana. Mereka pun bergegas untuk menolong Jesse, membuat kuburan dan mengubur Jesse dengan layak agar tenang di sana. Dan kini teman-temannya yang lain bertekad untuk jujur dan mengikhlaskan kepergian dari Jesse agar semua itu berakhir. Sekembalinya mereka ke rumah masing-masing, ternyata semua tak berhenti di situ saja. Teror dari hantu alas Pati ternyata masih mereka rasakan. Randy, Dito, dan Raya kembali diganggu, dan kini hantu alas Pati tak segan-segan mencoba untuk membunuh mereka semua. Dan film Alas Pati tahun 2018 pun berakhir. Nah, itu dia